بلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita sudah memasuki tema Kitab Dzammil Ghurur, ya. Tema yang berkaitan dengan gurur, melampaui batas atau tipu daya, ya. Gurur itu kalau lebih tepatnya bahasa Indonesianya tertipu, ya, terlena bisa juga. Tertipu, terlena oleh apa? Oleh duniawi kita, ya, oleh hal-hal yang menyebabkan kita jauh daripada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam tema ini ayatnya tidak lepas daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur, ya. Jadi di sini ayat atau berkaitan dengan gurur, tagurrannakumul, atau yang terakhir gorur, ya. Atau kalau misalnya ini gurur atau gorur, itu artinya adalah tipu daya atau tertipu, ya. Jangan sampai kalian tertipu daya, terlenakan dengan kehidupan dunia, dan jangan kalian tertipu setipu-tipunya, ya, terlena-lenanya dengan apa yang ada di dunia ini. Nah, ini ayat yang pertama. Yang kedua, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Nah, ini yang terakhir. Wa gharratkumul amani, kalian telah tertipu daya dengan angan-angan kalian. Nah, kenapa ayat ini mengingatkan kita semua? Terkadang itulah tipikal kita sebagai manusia, kita lupa, ya. Itu yang pertama. Dari kelupaan tersebut kita terlena dari mengingat Allah Subhanahu wa taala semakin jauh dan semakin jauh lagi. Nah, wa asyaddul gurur di sini gururul kuffar. Kenapa sih orang-orang kafir, ya, dia merasa nyaman saja dengan kekafiran mereka. Wa gururul usad wal fusaq. Kenapa orang-orang yang maksiat nyaman saja mereka dengan kemaksiatannya? Coba orang muslim ketika dia melakukan, baru-baru ini ada seorang mantan gubernur di daerah mana, ya? Maluku Utara kalau nggak salah. Maluku Utara, ya. Saya tidak habis pikir sudah sepuh, ya. 30 berapa itunya? 34 kalau nggak salah, ya. Dia bermain berzina maksudnya, ya. Berzina dengan perempuan sebanyak 30 lebih kalau nggak salah. Dia dari hasil korupsi tersebut dia untuk memberikan hadiah kepada perempuan yang satu, perempuan kedua, perempuan ketiga, ya. Nah, ini dinamakan apa? Gurur, ya. Dia terlenakan dengan kemaksiatan yang ada, ya. Padahal saya lihat dari biodatanya alumni Timur Tengah juga ternyata, ya. Ya, agak ngeri-ngeri juga makanya, ya. Nah, inilah yang dinamakan gurur. Ketika dia melakukan kemaksiatan satu, ya,
Itu kalau gurur, kalau analogi yang lainnya seperti narkoba, ya. Narkoba itu bikin apa namanya? Candu, ya, candu, ya. Begitulah kemaksiatan. Kemaksiatan satu, ketika tidak ditaubati, tidak disesali, dia akan candu kepada melakukan yang kedua. Ketika dia biasa saja, tidak ditaubati atau disesali, dia akan melakukan kemaksiatan yang ketiga. Makanya saya lihat ketika di media sosial, si orang tua ini sambil senyum-senyum ketika di penjara. Dia dapat kena kasus keuangan, ya, kalau nggak salah korupsi dan lain-lain. Dari uang korupsi tersebut untuk berzina dengan para perempuan-perempuan muda, ya. Nah, ini ketika sudah tersenyum berarti fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gurur. Kehidupan dunia ini melenakan kita. Sudah punya jabatan, terus punya apa? Dari jabatan tersebut punya harta. Dari harta tersebut baru ke wanita, ya. Ternyata ini benar apa kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Allah sudah memberikan kepada kita dunia. Tapi kenapa Allah mengingatkan kita jangan kalian terlenakan dengan kehidupan dunia? Ya karena memang melenakan, ya. Bayangkan terkadang saya pun merasakan, ya, bisikan setan. Jadi gurur, tipu daya itu pertama dari kehidupan dunia ini, yang kedua itu adalah bisikan setan itu sendiri. Jadi setan itu senjatanya apa? Ya syahwat duniawi ini, ya. Semakin kita mengikuti syahwat, semakin setan itu membisikkan kita, yuk baru satu, baru dua, baru tiga, ya. Nah ini hati-hati kita, semua kita kena, bahkan saya pribadi, ya. Saya pribadi contoh kecil, ya, dan ini menjadi pelajaran kita bersama. Terkadang saya dapat ada bisikan setan seperti itu, ya. Kamu lebih baik, lebih berilmu daripada si fulan, ya. Si fulan nih masih keilmuannya begini. Terkadang datang dalam hati saya, ya. Jadi ketika datang bisikan setan tersebut, kalau saya mengikuti bisikan setan tersebut, apa yang saya lakukan? Saya akan merasa tinggi, merasa sombong di hadapan orang yang dibisikin setan tersebut. Apa yang terjadi? Saya akan merendahkan orang lain. Dengan saya merendahkan orang lain, naudzubillah, di situ Allah benci sama saya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Tapi ketika ada bisikan tersebut, saya langsung sadar ini setan. Astagfirullah, ya. Itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, ketika saya bertemu dengan orang yang dibisikin setan, ente lebih baik daripada itu, saya merendah-rendahnya di hadapan yang dibisikin setan tadi, ya. Contoh kecil, ya, ini contoh saja. Misalnya setan membisikkan dalam diri saya, kamu lebih baik daripada Pak Maman. Terus dibisikin setan, ya. Akhirnya apa? Yang saya lakukan pertama adalah saya beristighfar. Aduh, ini setan, ya. Astagfirullah, ya Allah, selamatkanlah saya. Ada jentik-jentik kesombongan di situ, langsung kita timpa dalam hati kita, ya Allah selamatkanlah saya dari kesombongan. Nah, saya ketika ketemu Pak Maman, saya bertawadu setawa-tawadunya. Pak Maman lebih baik. Itu untuk apa? Untuk menghilangkan rasa gurur tadi, tipu daya setan tadi, ya. Mungkin Bapak pintunya beda, ya. Bisa jadi pintu Bapak harta, ya. Kalau pintu ke saya tadi setan lewat apa tadi? Lewat keilmuan, ya. Tapi caranya seperti itu. Saya ingin mudah-mudahan menjadi solusi, ya. Bapak mungkin suatu ketika mendapatkan bisikan dari setan tertentu, saya lebih berharta, contohnya, ya, kepada orang tertentu. Nah, tadi, ya, istighfar, lalu apa? Merendahkan diri di hadapan orang yang tadi bisikan setan tadi. Atau yang ketiga, misalnya Bapak mendapatkan bisikan setan, saya lebih pengalaman, lebih berubur daripada si fulan, ya. Langsung menyadari apa tadi? Astagfirullah, ya Allah, ini ada rasa sombong dalam hati saya. Langsung kalau ketemu orang yang tadi, langsung kita merendah diri, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina taqau
idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu idza massahum ta'ifum minasyaitan. Jadi orang-orang bertakwa pun kena mas itu kalau dalam bahasa Arab setruman setan, ya. Enggak sampai kesurupan maksudnya ya. Tapi mas itu idza massahum ta'ifum minasyaitan, orang bertakwa pun kena setruman setan. Maksudnya apa? Ya tadi itu yang saya katakan tadi, dibisikin, kamu lebih baik, kamu lebih berharta, kamu lebih pintar. Nah, itu setruman setan, bisikan setan. Apa yang selanjutnya? Tadzakkaru. Nah, kalau orang bertakwa itu, dia langsung sadar, ya. Oh, ini setruman setan nih, ya. Langsung apa? Fa idzahum mubsirun. Dia langsung apa? Langsung ngeh gitu. Wah, ini setan nih, ya. Langsung dia beristighfar, langsung apa? Dia merendahkan diri. Nah, setiap kita pasti selagi kita masih hidup di dunia ini pasti mengalami yang dinamakan apa? Setruman setan. Cuman pintunya beda-beda, ya. Kalau saya terkadang disetrum sama setan lewat apa? Tadi itu ya, keilmuan. Kalau Bapak mungkin lewat harta, lewat umur, ya. Kalau yang di Maluku Utara tiga-tiganya disetrum, ya. Disetrum lewat pangkat, duit, terus apa? Tiga-tiganya, ya. Nah, ini pentingnya kita jangan terlena dengan kehidupan dunia ini, ya. Karena ketika kita terlena dengan satu item saja, ya, kita akan candu dengan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Suatu ketika di zaman Bani Israel dahulu, jadi iblis ini ya, walaupun kata Al-Quran inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu dhaif. Dhaif itu apa? Lemah, ya. Nah, apa yang menyebabkan tipu daya setan itu berhasil kepada manusia? Ya karena manusianya memang lemah juga gitu kan, tidak terlena juga karena hal ini, ya, syahwat duniawi tadi. Sebenarnya kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Cuman kenapa kita manusia terlena dengan tipu daya setan? Kenapa coba? Ya karena manusianya lebih rapuh lagi. Kalau kita menguatkan diri dekat kepada Allah, itu tadi seperti tadi itu, ketika datang tipu daya setan dengan bisikannya, kita langsung ngeh tadi, ya. Nah, di zaman Bani Israel, saya ingin kembali cerita tadi, ada seorang ahli ibadah, ya. Nah, ahli ibadah ini dia ya malamnya tahajud, siangnya ibadah, pokoknya siang malam ibadah, tahajud, sholat, baca Quran dan lain-lain. Ini zaman Bani Israel, ya. Dulu Quran belum ada, ya. Intinya seperti itu analoginya, ya. Dia ibadah siang dan malam. Dia tertutup dengan dunia luar, ya. Nah, setan atau iblis ini, ya, dia tetap digoda siapapun dia, mau ahli ibadah, mau nabi sekalipun tetap akan digoda oleh siapa? Setan, ya. Kecuali Nabi Muhammad nggak bisa digoda, ya. Nabi-nabi yang lain ya tetap ada, ya. Bahkan Nabi Musa juga dilupakan oleh siapa? Oleh setan, ya. Dalam surat Kahfi itu kenapa Nabi Musa lupa jalan ikan itu, ya, fangsani asyaitan, ya. Nah, kita kembali lagi tadi ahli ibadah. Pagi dia ibadah, siang dia ibadah. Akhirnya datanglah setan atau iblis menyerupai manusia, ya. Nah, dia akhirnya si iblis yang menyerupai manusia tersebut, dia beribadah di sampingnya siapa? Si pemuda yang rajin ibadah tadi. Ternyata si iblis ini ibadahnya lebih apa? Lebih kencang, ya. Kalau misalnya si pemuda ahli ibadah tahajudnya 100 rakaat, si iblis ini 200 rakaat. Contohnya gitu, ya. Contohnya, ya. Kalau zikirnya seperti ini, tidurnya misalnya si pemuda ini cuma 3 jam, kalau dia si iblis ini 1 jam, ya. Si pemuda ini merasa apa? Ternyata saya kalah ibadahnya. Nah, ini, ya. Jadi judulnya ini apa tadi? Gurur, ya. Terlena, tipu daya. Nah, salah satu contohnya ini, ya.
Akhirnya dia bertanya kepada si manusia, iblis tadi, iblis yang berbentuk manusia, nyamar ya, intinya gitu ya. Nah, ente kenapa kok bisa banget ente ibadahnya bisa ngalahin saya ya? Dari mana ya? Bagaimana caranya? Diajarinlah sama iblis. Tipu daya. Tapi pintunya apa? Duniawi, syahwat ya. Di sini walaupun seperti itu saya tidak mengharamkan duniawi ya. Dunia halal ya. Bapak punya rumah, punya mobil, punya harta halal ya. Tapi untuk dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau punya pangkat, punya duit dipakai buat nyewa 30 berapa ya di media itu 34 kalau nggak salah ya. Nah itu gurur ya. Itu gurur buat kemaksiatan ya. Nah, si setan yang berbentuk manusia tadi cerita kepada pemuda tadi yang mulai ini on progress ya, bisikan setan atau setruman setan tadi ya. Nah, kalau udah disetrum dia pingsan atau dia sadar, itu aja. Ya, ternyata dia pingsan. Kata disetrum siapa? Setan tadi. Apa kata iblis? Saya bisa beribadah lebih baik daripada ente, lebih lama tahajudnya, lebih banyak zikirnya. Ini padahal kena tipu daya ya. Saya dulu itu seorang penjahat, kata iblis. Saya dulu itu seorang tukang maksiat ya. Sehingga saya taubat. Nah, karena saya dulu tukang maksiat, penjahat, saya taubat, jadi ibadah saya semakin baik ya. Akhirnya ditanya, ente pernah melakukan maksiat atau kejahatan enggak? Mulai itu. Pintu siapa? Iblis. Oh, saya belum pernah ya. Saya dari remaja sampai ini di bukit ini aja gitu kan, beribadah aja. Ya udah ente melakukan maksiat kejahatan, nanti seperti saya. Gitu. Udah mulai masuk tuh. Ya udah, ayo kita turun gunung. Ya, kata siapa tadi? Iblis tadi, ya. Akhirnya turun gunung ya, ke kota ya, baru pertama kali ya. Dia biasanya zikir, sholat, puasa mungkin ya, tapi gara-gara tertipu. Nah ini saya katakan, makanya ada buku namanya Tablis Iblis ya. Apa itu talbis ya? Talbis iblis. Apa itu talbis? Talbis itu tipu daya iblis ya. Trik-trik trik-trik muslihat dari iblis. Nah itu gamak begitu detail dalam kitab tersebut. Kalau ini kan satu tema saja ya, kalau itu satu buku ya, berkaitan dengan tipu daya setan. Nah ketika di kota tersebut ente pilih mau maksiat apa ya, disuruh maksiat sama siapa? Iblis. Sudah kena tipu daya dia. Maksiat yang kecil-kecilan aja lah, kata pemuda lah, biar saya taubat nanti, biar saya ibadahnya biar kayak ente ya. Ya udah, pilih 3 maksiat ya. Mau bunuh orang ya, mau berzina, atau mau mabok. Mabok itu apa? Homer ya. Bunuh dosa besar. Terus apa yang tadi yang kedua? Zina dosa besar juga. Homer padahal dosa besar juga ya. Padahal Homer itu adalah ketuanya dosa ya. Akhirnya si pemuda tersebut menyangka adalah minum khamr aja, mabok aja ya. Dosanya kecil ya. Ya udah, kata iblis. Nah, itu udah kena itu, padahal khamr ini yang menjadi cikal bakal kecelakaan bagi si pemuda tadi ya. Akhirnya dia tengguklah khamr ya. Kok zaman sekarang apa mereknya? Ada mantan? Enggak ada mantan di sini ya. Mungkin dengan berbagai macam merek, akhirnya dia teguk khamr tersebut. Akhirnya apa? Dia mabuk ya. Nah ketika mabuk ya, nah si iblis tadi disuguhinlah sama si iblis tadi perempuan cantik ya, namanya lagi mabuk ya. Nggak tahu sengaja atau nggak sengaja kalau lagi mabuk itu ya. Akhirnya dia berzina ya. Ketika berzina tersebut ketahuan ada anak kecil, anak remaja, anak kecil lah ya. Wah, ente lagi berzina ya. Dibisikin sama setan ya. Ente seorang orang soleh,
Kalau ketahuan ente berzina, ente malu di hadapan sosial, udah bunuh dia. Dibunuhlah anak kecil tersebut. Jadi berapa tuh dia maksiatnya? Tiga-tiganya. Dia minum khamr juga, dia berzina juga, yang ketiga apa? Dia membunuh juga. Padahal dia pengen milih yang ini, ya. Akhirnya dia bersembunyi, ya. Inilah tipu daya setan. Akhirnya apa? Dia nggak taubat-taubat, ya. Malah apa? Keenakan berzina, keenakan minum khamr, keenakan melakukan kemaksiatan yang lain. Inilah yang dinamakan gurur, tertipu dengan kemaksiatan. Nah, ini cerita ini sebenarnya salah satu cerita dalam Bani Israel, 3 bayi yang bisa berbicara di masih bayi, ya. Bayi yang bisa berbicara di masa kecilnya siapa? Pertama, Nabi Isa, ya. Yang kedua siapa? Ya, ada yang tahu? Ada yang ingat? Bayinya Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj, ya. Yang seorang pemuda soleh dibunuh oleh orang raja. Kalau ini pemuda soleh, beda dengan yang barusan saya ceritakan, ya. Terus ada ibu-ibu bawa bayi, ya. Ibu-ibunya ragu, kan rajanya tersebut bikin tungku api yang besar, dibunuh semuanya tuh, pembunuhan massal, ya, karena masuk Islam semua. Nah, si ibu ini ragu, ya, gara-gara saya masih punya bayi, ya. Nah, bayi tersebut bisa bicara, ya. Hai ibuku, jangan ragu, itu surga, ya. Akhirnya dia melompat ke, karena ini ya masa Ashabul Ukhdud. Ukhdud itu ini parit atau api besar. Si raja tersebut membunuh orang dengan memasukkannya ke dalam parit api. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anak kecil, anak bayi yang berbicara. Siapa pembunuh? Siapa tadi pembunuh yang 3 tadi kan? Dia minum khamr, yang kedua berzina, yang kedua bunuh anak kecil, ya. Nah, pembunuh anak kecil ini kan nggak tahu siapa, ya. Nah, ternyata ada anak bayi yang lain mengatakan tuh pembunuhnya adalah si fulan, ya. Nanti yang ketiga, ya. Nah, inti daripada ini adalah bahwa gurur atau tipu daya daripada setan atau iblis itu tidak lepas daripada syahwat duniawi. Kalau orang-orang bermaksiat, orang-orang fasik seperti itu, orang-orang kafir pun seperti itu, ya. Kenapa dia nyaman dengan kekafirannya, ya? Terkadang dibuat dinina-bobokan dengan konsep yang menurut mereka itu paling benar, ya. Itu mereka tertipu daya dengan setan, dengan menuhankan akal, dengan menuhankan hawa nafsu. Coba kalau kita melihat masyarakat barat, ya. Mereka tertipu daya, ya. Mereka mengatakan bahwa kitalah yang paling modern, kitalah yang paling logis, ya. Itu padahal dengan itu mereka tertipu daya oleh setan. Dengan mereka merasa paling pintar, paling logis, apa yang terjadi? Mereka menuhankan akal, melegalkan apa? Semuanya yang tidak masuk akal tidak diterima. LGBT menjadi apa? Legal, ya. Kalau kita melihat kehidupan di Eropa, walaupun kemajuannya misalnya bangunannya, tata kota dan lain-lainnya bagus, ya, kedisiplinan bagus, tetapi bobrok, saya katakan mentalitinya bobrok, ya, individunya bobrok, ya. Karena apa? Menuhankan akal tadi, ya. Mereka terjebak dengan apa? Tipu daya dunia, tipu daya setan itu sendiri. Bayangkan mereka ini siklus kehidupannya ya mingguan, ya. Mereka ada yang dapat gaji sebulan sekali, ada yang dapat gaji seminggu sekali, ya. Lalu mereka stres dari Senin sampai kerjanya mungkin sampai hari Sabtu, ya. Hari Minggu dipergunakan untuk apa? Menghilangkan stres, ya. Habis uangnya untuk apa? Untuk ke diskotik, untuk ke coffee shop. Coffee shop itu kayak apa? Narkoba yang legal, ya. Di Eropa kan legal, ya. Ke coffee shop, ya. Habis uangnya untuk dugem dan lain-lainnya. Hari Senin kayak gitu siklusnya mereka, ya. Makanya generasi muda di Eropa, di Jepang dan lain-lainnya rapuh, ya. Saya katakan rapuh, belum lagi dengan pajak dan lain-lainnya, ya.
Makanya ketika menuhankan akal atau bahkan mereka juga menuhankan hawa nafsu, itu sudah menjadi indikasi mereka kena penyakit gurur, tipu daya daripada setan, tipu daya daripada siapa? Dunia itu sendiri, ya. Nah, kita pun seperti itu tadi, ya. Kalau kita mungkin kemaksiatan yang sedikit demi sedikit, kalau kita merasa kemaksiatan itu adalah suatu hal yang enteng, nah itu jangan-jangan kita sudah termasuk kena jaringnya siapa? Iblis atau setan. Langsung kita istighfarkan. Wa ilaju hadzal gurur imma tasdiqu bil iman wa imma bil burhan. Kalau misalnya obat daripada gurur di sini dikatakan at-tasdiqu bil iman. Dia harus beriman. Ini untuk siapa? Untuk yang tadi, yang kafir tadi, ya. Wal burhan dengan tanda. Jadi orang-orang yang kafir yang dia kena tipu daya iblis dengan konsep akalnya, konsep kemajuannya yang mereka yakini, ya. Nah, itu ilajnya atau obatnya adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Jadi ketika mereka mendapatkan hidayah, itulah menjadi ilaj atau obat daripada guru tersebut. Selanjutnya di sini wa ammal ma'rifatu bil bayan wal burhan ilajuha al basirah. Nah, ini penting punya basirah, ya. Nah, basirah itu apa? Nah, itu tadi yang tadi saya katakan, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Nah, mubsirun. Orang yang bertakwa ketika kena struman setan, dia mengingat, mubsirun, dan dia juga melihat. Maksudnya mubsirun di sini dia melihat dengan mata hati dia. Nah, kita harus punya basirah. Kalau dalam bahasa yang lain basirah, ya. Apa itu basirah? Penglihatan mata hati kita, ya. Domir, ya. Pikiran atau hati dalam yang paling dalam, ya. Nah, ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang sering dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, basirah ini kalau saya analogikan, seorang Umar bin Khattab basirahnya itu begitu tajamnya. Makanya Umar bin Khattab julukannya apa? Kalau Abu Bakar itu apa? Siddiq. Kalau Umar bin Khattab apa? Al-Faruq, ya. Apa artinya Al-Faruq? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya, pembeda. Bahkan dalam ayat yang lain wa yaj'al lakum furqana, ya. Ketika kita bertakwa kepada Allah, sering dekat kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat Allah, kita akan mendapatkan furqana. Nah, ini penting. Ternyata furqan ini hadiah, ya, dari Allah. Apa arti daripada furqan itu? Basirah tadi, mata hati yang tajam, ya. Mata hati yang tajam itu sensitifnya luar biasa. Kalau dia, oh ini baik, terkadang bagi orang biasa, ya, ini baik atau tidak baik, dia tidak tahu. Tapi bagi orang bertakwa, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Ya, ini dinamakan basirah. Makanya dengan duniawi yang kehidupan kita di sana, tentunya orang-orang yang misalnya, wah ini ada amplop di DPR, ya, ini halal atau haram, ini biasa aja, yang lain juga dapat, ya. Tapi kalau orang yang punya basirah, ya, ini syubhat, ya. Kalau saya makan syubhat, anak-anak saya makan yang haram, jadi daging, jadi darah, jadi tulang. Gimana nanti mereka akan jadi soleh kalau misalnya makanan dari hasil korupsi, ya. Nah, ini namanya basirah, ya. Dia bisa membedakan mana yang baik benar-benar baik, mana yang batil benar-benar batil, ya. Kenapa saya harus sampaikan di sini? Karena tidak semua orang mempunyai basirah, ya. Basirah itu insting dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang sering tahajud, sering baca Quran, zikir, minta pendapat dia, ya. Gimana menurut kalau zaman sekarang identiknya mungkin seorang ustadz, kiai, padahal ustadz kiai pun terkadang tergelincir, ya. Tapi anggaplah orang yang berilmu, orang yang
sering beribadah, punya basirah tadi. Ya terkadang kita istisarah, namanya istisarah ya. Beristisarah, kiai, ajengan, ustadz, syekh ya. Gimana menurut engkau? Saya ini kerja di sini, tapi begini-begini. Saya ingin menikah tapi begini-begini. Gimana menurut engkau? Itu biasanya diberikan pandangan ya. Namanya kita manusia, kalau level ketakwaan kita setengah-setengah saja, makanya ada konsep istikharah dan juga ada konsep istisyarah. Istikharah itu apa? Minta keputusan Allah. Ya Allah, ketika Bapak menikah dulu istikharah ya. Ya Allah, si fulanah ini baik enggak buat saya? Ya Allah, saya pindah ke Bekasi ke duta baik enggak ya? Ya Allah, saya pindah ke kampung ya, di Jabotabek sudah macet misalnya. Gimana menurut engkau? Lebih baik untuk dunia saya, untuk akhirat saya, masa depan saya. Itu namanya istikharah ya. Ada juga nama istisyarah. Istisyarah itu adalah kepada orang-orang yang punya basirah tadi tuh, furqan ya. Kalau orang-orang bahasa sufi terkadang ada namanya istilah murabbi ya. Murabbi itu adalah yang guide ya, guide rohani. Kalau bahasa-bahasa teman-teman salafi biasanya syekh ya atau muallim ya, yang yang mengarahkan orang untuk lebih baik ya. Nah, ini orang-orang yang punya furqan tadi, yang punya basirah tadi ya. Itu ilatnya yang kedua ya. Yang ketiga, bayanul ghalat tasmiyatut tamanni wal gurur rajaan. Fa in qulta fa ainal ghalat qaulul usat wal fujjar innallaha karimun wa ana narju. Nah, ini contoh kasus ya. Bagaimana sikap kita ketika ada seorang yang melakukan kemaksiatan tertentu, dosa tertentu, lalu dia mengatakan innallaha karimun wa ana narju rahmatahu wa maghfiratah. Allah Maha Rahim dan Allah Maha Pengampun. Dia melakukan kemaksiatan tersebut dengan mengatakan apa? Allah Maha Pengampun. Nah, ini adalah contoh kasus dia kena gurur, tipu daya daripada dunia, tipu daya daripada setan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melegalkan kemaksiatan dengan mengatakan Allah Rahim, Allah Ghafur, tapi tetap maksiat. Nah, ini ya. Misalnya dia maksiatnya korupsi. Adalah saya korupsi, nanti saya taubat habis itu. Nah, ini yang dinamakan gurur ya. Ini yang dinamakan kenapa? Kena tipu daya. Adalah saya korupsi 1 triliun, nanti saya taubat habis itu, nanti saya keluarkan 100 miliar untuk nutupi korupsi saya 1 triliun. Nah, ini dinamakan gurur ya. Betul Allah Rahim, betul Allah Ghafur, Maha Pengampun, tapi tidak menjadi legalitas pengakuan untuk kemaksiatan dia ya. Jangan sampai seperti itu ya, karena ada orang-orang tipikal seperti ini ya. Dia bermaksiat, Allah Rahim, Allah Ghafur, hanya dia maksiat lagi. Kecuali yang kedua adalah dia bermaksiat lalu dia taubat, dia berusaha. Nah, ini ya yang menjadi pembeda dari pertama dengan yang kedua. Yang kedua adalah ada usaha. Usaha untuk apa? Untuk tidak mengulangi lagi, untuk tidak tergelincir dengan dosa yang sama. Contohnya minum khamar ya. Ya Allah, taubat, saya tidak akan minum khamar lagi setelah ini. Ampun ya Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan, akhirnya dia tergelincir. Akhirnya minum khamar lagi dia. Diajak temennya mungkin ya, kopi dicampur merek khamar. Ada kopi dicampur khamar, teh gitu kan campur khamar ya. Tergelincir, akhirnya tapi dia sudah berusaha, tapi dia tergelincir. Nah, ini tidak apa-apa. Dia tobat lagi ya. Tapi ini artinya apa? Yang seperti ini dia ada usaha untuk menghindari kemaksiatan, tapi dia tergelincir. Nah, ini yang baik. Akhirnya dia taubat lagi. Ya Allah, ampun, saya tadi tergelincir ya. Nah, kenapa yang pertama dikatakan gurur, kena tipu daya, yang kedua kena bukan kategori gurur? Karena yang pertama itu tidak ada unsur usaha.
effort. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kemaksiatan tadi. Dia maksiat, Allah Rahim, Allah Ghafur, tapi dia maksiat lagi. Allah Rahim, Allah Rahim, Allah Maha Pengampun, maksiat lagi. Dia istighfar, astagfirullah, dia maksiat lagi. Tidak ada usaha untuk apa? Untuk berhenti. Tapi kalau yang kedua itu tergelincir namanya, ya. Dan itu bagus kalau dia bermaksiat, lalu dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukannya lagi, ya. Tapi namanya manusia, dia tergelincir. Nah, ini tergelincir. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tergelincir. Nah, ketika tergelincir, kemaksiatan yang sama, lalu dia menyesal lagi. Ya Allah, ampun, padahal saya sudah berusaha, ya Allah. Nah, ini baik, ya. Yang kedua ini baik, tapi yang pertama itu dinamakan gurur. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk menyelesaikan, berhenti dari kemaksiatan tertentu, ya. Jadi tipis-tipis antara gurur dengan tergelincir, ya. Kalau gurur itu apa, Pak? Maksiat yang apa? Tidak ada usaha untuk berhenti dari kemaksiatan tersebut. Dengan dalih apa? Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, tapi dia tidak ada usaha untuk berhenti. Nah, ini gurur, ya. Hanya dia maksiat terus. Tapi yang kedua itu baik, ya. Dia kategorinya adalah tergelincir, ya. Dia melakukan maksiatan, lalu dia taubat, berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut, tapi di kemudian hari, ya, dia tergelincir kepada kemaksiatan yang sama. Nah, ini langsung dia taubat lagi, ya. Berarti dia yang baik, ya. Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi pembeda antara case yang pertama dengan kedua adalah usaha itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia bermaksiat, lalu dia mengatakan Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, untuk melegalkan apa? Perlakuan kemaksiatan dia. Nanti saya taubat, ya. Nanti saya taubat. Nah, ini dinamakan gurur, ya. Justru dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, case yang kedua ini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman wal ladzina hajaru, dan dia hijrah dari kemaksiatan tadi. Wajahadu. Nah, ini ya, ada effort usaha, dinamakan apa? Jahadu, bersungguh-sungguh. Kalau jahadu itu jihad. Berarti jihad apa? Jihadun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang lama. Dia kan harus ditahan. Dulu dia pecandu khamr, ya. Berarti kan dia untuk menahan diri dia untuk tidak meminum khamr, ya. Tetapi kalau misalnya sudah semaksimal mungkin dia ini, tapi dia tergelincir setahun 2 tahun lagi, nah ini namanya tergelincir. Dia langsung taubat lagi, ya. Berbeda dengan yang pertama, tidak ada unsur apa tadi? Hijrahnya, tidak ada unsur jahadunya, ya. Ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, case yang kedua ini dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mawdi'ur raja'al mahmud, fa in qulta fa aina mawdi'ur raja'al mahmud fa'alam annahu mahmudun fi mawdi'ain. Nah, roja atau berharap rahmat Allah tadi. Jadi orang yang pertama tadi ketika sudah melakukan kemaksiatan, lalu dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berhenti, ya, itu tidak termasuk ke dalam gurur. Fi haqqil 'asi al-munhamik idza khatarat lahu taubah faqala wa anna tuqbalu taubatuka. Nah, ini terkadang setan ini masuk lagi ketika ada orang yang sudah melakukan kemaksiatan tertentu. Misalnya dia tadi berzina, anggaplah minum khamr, dia berzina. Lalu dia taubatnya setaubat-taubatnya, ya. Lalu setan ini pasti akan datang lagi. Apa kata setan? Wa anna tuqbalu taubatuka, ya. Taubat ente diterima emangnya? Akan apa? Dibisik-bisikin lagi. Seperti tadi yang Bani Israel tadi, yang awalnya apa tadi? Minum khamr,
lalu berzina, lalu membunuh. Kenapa dia malah tidak bertaubat dan tidak menjadi yang dia harapkan di awal, yang awalnya ibadahnya level 7 ingin menjadi level 9? Karena dia kena gurur tadi, ya. Setan selalu membisik-bisikin dia. Ketika minum khamr, tuh ada perempuan cantik, ente dulu kan di gunung terus, ya, kesempatan ini, nggak ada siapa-siapa lagi, ya. Nah, itu dibisikkan setan. Udah kena tuh tipu daya yang kedua. Lalu ketika ada anak kecil, dia ketahuan berzina, udah bunuh aja, ente kan orang soleh, kalau ente ketahuan nanti jelek nama baik ente. Udah ketiga. Nah, ketika pengen taubat pun, nah disinilah masuk tipu daya setan. Ente beneran mau taubat, diterima emang, ya. Wa anna tuqbalu taubatuka. Ente sudah minum khamr, sudah berzina, sudah membunuh, dosanya gede, ya. Akhirnya dia tidak bertaubat. Nah, ini tipu daya yang selanjutnya. Jadi iblis itu punya step-stepan, ya. Kalau Bapak Ibu ketahui Khawarij, ya. Ada namanya sekte dalam akidah dinamakan Khawarij. Nah, Khawarij ini dia berlebih-lebihan dalam menghukumi orang dan dalam beribadah, ya. Nah, mereka ini yang diperangi oleh Sayyidina Ali pada masanya. Khawarij ini pemahaman mereka, ibadah mereka itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Saking ibadahnya tinggi, sering, ya, tapi tidak sesuai dengan perilaku mereka. Mereka baca Al-Quran, orang-orang Khawarij ini hanya sekedar tenggorokan saja, diisyaratkan oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Mereka ahli ibadah tapi menyeleweng, akidahnya nggak jelas. Contohnya tadi nih, lebay tadi, ya, bahwa orang yang bermaksiat itu dihukumi kafir sama mereka, ya. Jadi nggak boleh maksiat bagi mereka, ya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, pasti dia akan tergelincir. Nah, ini orang-orang Khawarij ini termasuk ke dalam kategori yang pertama, gurur tadi. Jadi dia beribadah. Kalau ada yang bermaksiat satu di antara mereka, langsung dikatakan kamu kafir, ya, masuk neraka kekal. Ini kan lebay, ya. Orang nggak boleh maksiat, itu lebay. Itu pemahaman Khawarij. Apa yang terjadi pemahaman Khawarij ini diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi oleh Ibnu Abbas, ya. Jadi mereka dengan pemahaman seperti itu merasa paling pintar, paling benar. Nah, ini, ya. Saya paling banyak ibadahnya, berarti saya paling benar. Ali bin Abi Thalib dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Abdul As dikafirkan, mereka kafir, kita yang paling benar karena kita ibadahnya paling baik. Padahal kata Rasulullah, mereka itu kena penyakit gurur tadi, tipu daya setan tadi. Merasa ibadahnya paling baik, paling banyak, merasa paling benar. Nah, ini hati-hati saya katakan, ya. Ketika gurur merasa paling baik secara keilmuan, secara ibadah, padahal disyaratkan oleh Rasulullah, ini Khawarij, ya. Nah, kalau yang kedua tadi, ya, namanya maksiat wajar kita sebagai manusia, tapi ya kita berusaha untuk tidak bermaksiat. Semaksimal-maksimalnya kita untuk tidak bermaksiat, pasti saya katakan kita tergelincir akan kemaksiatan tertentu, ya. Nah, ketika kita tergelincir, baru langsung kita taubat, menyesal senyesal-nyesalnya. Terus kita usaha. Nah, itu, ya. Jadi yang Allah inginkan tuh yang case kedua tadi, ya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Kita tidak bermaksiat, melawan hawa nafsu kita tidak bermaksiat apapun itu, tapi terkadang kita jatuh, ya. Mungkin apa maksiatnya? Ya, apa ya? Sholat terlambat, anggaplah, ya. Sholat terlambat, misalnya sholat subuh jam 7, ya, kecil-kecil, ya. Nah, jangan yang gede-gede, nanti malah jadi legitimasi lagi, ya. Nah, ketika seperti itu langsung kita sadar, beristighfar, langsung berusaha lagi. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bermaksiat. Ketika tergelincir,
menyesal sejadi-jadinya, berusaha lagi, ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, ya. Merasa ibadahnya paling banyak, merasa ilmunya paling banyak, merasa benar sendiri. Ketika ada orang bermaksiat, kamu kafir. Nah, ini kan sudah kelewatan batas. Kalau orang muslim bermaksiat, ya dia orang muslim yang bermaksiat, tidak sampai kafir. Justru mereka orang-orang Khawarij ini di zaman Rasulullah, justru mereka itulah yang hanya pandai berbicara, ya. Justru mereka itulah yang apa namanya, yang banyak maksiat juga. Mereka ngebunuh kafilah tertentu, ya, bagi mereka biasa saja, padahal mereka menggembor-gemborkan al-hukmu lillah, al-hukmu lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ya. Bahkan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq turadu bihi al-batil, kalimat yang benar tapi maksudnya adalah maksud yang tidak baik. Nah, Khawarij zaman sekarang ini, nah ini orang-orang yang kena gurur tadi, ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini bentuknya adalah ujian, ya, siapapun kita. Nah, ujian tersebut adalah berbagai macam syahwat duniawiyah, ya. Saya katakan duniawi tidak apa? Tidak haram, ya. Nah, menjadi haram ketika kita tertipu, terlena dengan duniawinya. Kita semakin banyak harta, semakin jauh daripada Allah, itu dinamakan gurur, ya. Ketika kita semakin jabatan kita semakin tinggi, tetapi kita semakin jauh dari masjid, daripada Al-Quran, itu dinamakan kena gurur. Kita semakin berumur, semakin tambah umur kita, tetapi tidak semakin dekat kepada masjid, itu pun kena gurur, ya. Karena fitrahnya semakin sepuh semakin dekat kemana? Masjid, ya. Sudah sepuh nggak dekat ke masjid, nah itu gururnya berlapis, gitu ya. Anak muda nggak ke masjid mungkin wajar, ya, masih punya duniawinya, ya. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini penting saya sampaikan karena diingatkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan tipu daya setan ini, dan itu menjadi senjata daripada iblis dan setan untuk menyesatkan kita. Bahkan Nabi Adam pun terkena, kan, ya, terkena tipu daya setan ini, ya, ketika di surga. Ahlan wa sahlan kalau ada yang didiskusikan berkaitan dengan kitab Dhammil Ghurur, tema tipu daya setan ini, tipu daya dunia. Ahlan kalau ada yang didiskusikan, ada yang bertanya? Ya, Bapak, ada lagi yang lain? Biar disatukan. Bapak, ya. Bapak dulu, silakan Bapak. Gurur ini kan salah satu cara dari setan untuk menyesatkan manusia, kan? Karena emang tujuan setan itu adalah ingin agar manusia itu sebanyak mungkin bisa menemaninya nanti masuk neraka, gitu kan? Di Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa orang yang non muslim itu tidak akan masuk surga. Berarti yang non muslim itu udah pasti nggak bakalan masuk surga lah, ya. Kita pahami kan seperti itu, kan, meskipun masuk surga itu punya Allah lah, apa haknya Allah. Nah, kalau begitu logikanya gurur itu cuma ada di negara-negara muslim, cuma ada di orang-orang muslim aja yang kena gurur. Kalau orang non-muslim misalnya kan di Amerika atau di Israel, teman, tanpa digurur pun juga dia udah masuk neraka. Kenapa? Tapi nyatanya di Amerika, di Israel sendiri, setan pun juga bekerjanya sama seperti kayak di negara-negara muslim itu aja. Kenapa? Logikanya kan nggak perlu pakai gurur pun, nggak perlu capek-capek, dia juga udah masuk neraka sendiri, gitu kan? Itu aja Pak Ustaz. Ya. Bapak silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perbedaan antara istisraq dengan gurur? Istisraq. Istisraq itu apa? Diberikan kebahagiaan, terlena juga. Istisraq. Terjemahnya apa?
Istisrok itu soruk ya, lebih ke soruk kalau dalam bahasa ini ya. Yang Bapak maksud apa istisrok? Istidraj. Oh, istidraj. Kalau istisrok itu soruk ya, istidraj ya dengan gurur ya. Baik. Jadi yang pertama Bapak, kalau non muslim pasti akan masuk neraka, betul ya. Jadi akidah itu menjadi kunci. Innad dina indallahi al-Islam. Mau orang non muslim mau sedekah 1 triliun 2 triliun gak bakal masuk surga ya, karena kuncinya itu apa? Innad dina indallahi al-Islam, itu paten ya. Jangan sampai kita mengikuti pemahaman pluralisme ya. Nah ini digaungkan oleh sebagian tokoh-tokoh cendekiawan yang liberal ya. Ya selagi dia berbuat baik, dia mau agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Islam, yang penting dia berbuat baik masuk surga semua. Ini plural. Jangan sampai gitu ya. Bagi kita yang masuk surga adalah Islam, paten. Kita rujukan kita adalah Quran. Tapi setiap muslim pasti masuk surga kecuali yang maksiat tadi, mungkin dicuci dulu di neraka. Naudzubillah ya. Nah berkaitan tadi pertanyaan Bapak, non muslim kan sudah pasti masuk neraka. Nah berarti kan tidak perlu ada tipu daya dari setan lagi. Nah justru disitulah setan, tipu daya setan itu kepada siapapun, kepada orang kafir, kepada orang munafik, kepada orang muslim, kepada orang mukmin, bahkan kepada para nabi. Ya selagi dia manusia pasti kena tipu daya, bukan kena struman ya. Cuman ada yang pingsan, ada yang mati, ada yang setrum biasa langsung sadar, itu ya. Nah kalau orang beriman tadi sudah saya katakan karena bisikan setan langsung sadar. Kalau orang munafik ya semakin ini lagi, orang maksiat semakin semangat lagi maksiatnya. Tapi kalau orang kafir semakin semangat lagi dalam kekafiran. Contoh kecil ya. Kalau analoginya, walaupun dia orang kafir, nggak dibiarin sama setan. Udahlah, dia orang kafir, udahlah, saya biarin aja, ya, nggak digoda. Justru digoda juga. Kalau bahasa kita di maintenance, mobil itu kalau ini harus di maintenance ya, servis, bahasanya di servis. Walaupun kafir tetap di servis. Contoh kasus ya. Dalam perang Badar, orang-orang kafir itu kena tipu daya. Padahal udah kafir, pasti masuk neraka, tapi masih kena tipu daya setan. Apa tipu daya setan? Ya, ketika perang Badar itu kaum musyrikin berapa? 1000. Kaum muslimin berapa? 313. Ya, apa kata setan? Ya, al-yauma inni jarul lakum, ini di situ dalam surat Anfal itu inni jarul lakum ya. Jadi kata setan itu kami akan terus bersama engkau berperang ya. Jadi 1000 ini plus dengan pasukan setan dan iblis. Jadi setan dan iblis ini berbicara secara tidak langsung ya, bukan langsung head to head, tapi secara ente pokoknya saya akan dukung, kita perangi Muhammad itu dengan muslimin pengikutnya. Inni jarul lakum, sekarang ini tidak ada pasukan yang bisa mengalahkan pasukan ente yang 1000 ini yang paling kuat. Itu lewat apa? Lewat bawah sadar ya. Ada yang bertanya ke saya ketika saya menyampaikan ayat ini, itu berbicara langsung Ustadz setannya sama pasukan musyrikin? Enggak, tapi lewat bawah sadar ya. Jadi setan-setan itu membisikkan ke dalam siapa? Kesadaran, bawah sadar orang-orang musyrikin, kita yang pasukan paling tidak bisa dikalahkan ya. Bahkan setan mengatakan inni jarul lakum, kita akan bersama kalian hai kaum musyrikin. Nah ini kan tipu daya ya. Jadi si orang kafir itu semakin kafir lagi gitu kan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan malaikat di kubu Rasulullah dengan kaum muslimin, nah disitulah falamma tara'atil fi'atani nakasu 'ala qibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Jadi setan ketika melihat ada pasukan malaikat, mereka mundur perlahan,
lahan. Dia mengatakan setan itu kepada temannya orang musyrikin yang berbentuk manusia, saya mundur. Inni ara ma la tarona, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Maksudnya apa? Pasukan setan ini di kubu musyrikin melihat pasukan siapa? Malaikat. Dan setan ini takut sama pasukan malaikat. Inni akhafullah, bayangkan. Setan pun masih mengatakan saya takut siapa? Allah. Ya memang betul, iblis setan takut Allah. Tapi karena sudah terlaknat, ya mereka mau gimana lagi, ya? Karena sombong tadi, makanya nih, ya. Tadi saya juga ngeri-ngeri dengan rasa sombong tadi, ya. Nah itu apa? Tipu daya, ya. Setan kepada iblis, jadi diservis terus, ya. Jadi bukan berarti dia non muslim tidak kena tipu daya dari iblis, tapi semuanya kena, ya. Adapun yang kedua, beda istidraj dengan gurur, ya. Sebenarnya sama, ya. Istidraj terkadang dalam Al-Qur'an redaksinya adalah fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur, tipu daya dunia. Ada persamaannya seperti itu, terlena. Tapi kalau istidraj dalam redaksi Al-Qur'an sifatnya lebih kepada azab biasanya, ya. Jadi dilenakan dalam kemaksiatan, dilenakan dalam kekafiran tertentu, wa nastadrijuhum, terus apa? Min haitsu la ya'lamun. Jadi identiknya kalau istidraj itu dilenakan lalu diazab begitu saja. Jadi pertama dia kena gurur, ya. Lalu tahapan keduanya istidraj, kena azab, ya. Jadi persamaannya adalah terlena. Perbedaannya kalau gurur itu masih tahap awal, kemaksiatan, kekafiran yang permulaan, ya. Tapi kalau sudah semakin akut, ya, itu menjadi istidraj, ya. Jadi gurur itu tahapan yang pertama, kakaknya baru istidraj, ketiga baru azab. Nah, itu mungkin Bapak, ya. Ya, jazakumullah khairan. Ada lagi, silakan. Tidak ada, ya. Baik, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat atau dari karakter gurur ini, ya. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, yang mudah-mudahan kita diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khatimah, untuk bisa melawan bisikan-bisikan setan, tipu daya duniawi dan lain-lainnya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.